Maka ini menjadi pendalilan bagi kita juga tentang al-hisab. Dan juga dari sifat al-hisab, dari rahmat Allah Jalla wa'ala yang muttafaqun alaih datang dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sifat an-najwa. Makna najwa adalah berbicara, berbisik-bisik dengan pelan. Maka kelak di hari akhirat, seorang mukmin Allah akan berbicara dengan baik dan pelan di depan manusia semua. Yang mana kaum mukminin ini mempunyai dosa-dosa, karena manusia tidak pernah lekang dari dosa. Maka di saat ditanya Ibnu Umar tentang najwa, maka dia mendengar, aku telah mendengar dari Nabi bahwa yudna al-mu'minu yaumal qiyamah min rabbih, bahwa didekatkan kepada Allah seorang mukmin, kemudian fayuqarriruhu bidunubihi, maka Allah memperlihatkan dosa-dosanya dengan suara yang lirih dan pelan. Ini dosa-dosa kamu di depan manusia, tetapi tidak didengar oleh yang lain. Dipanggil mukmin, ini dosa-dosa kamu. Fayaqulu hal ta'rifu, fayaqulu ayu rabbi a'rifu. Apakah kamu mengakuinya? Apakah kamu melihat dosa-dosa ini? Apakah kamu di dunia melaksanakannya? Dikatakan dalam keadaan putus asa, ay rabbi na'am. Tentu wahai Allah, a'rifu, aku mengenalnya. Maka orang ini dalam keadaan putus asa, merasa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Maka Allah berkata, fa ini qad satartuha 'alaika fid dunya wa ini aghfiruha laka al-yaum fayuqta sahifah hasanatihi. Maka aku yang penuh rahmat, kata Allah, aku tampakkan kepada kamu dan kamu mengakuinya, dan aku menghapuskan dan aku mengampuni dari dosa-dosa kamu. Maka diberikan dia rapot dari kitab yang baik, bukan rapot yang kebakaran banyak merahnya, tetapi banyak nilai excellent 10, 9,5, 8,5. Pernah kalian dapat di rapot 10? Hah? Jarang. Kita 10. Alhamdulillah. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari sifat hisab, Allah menutupi dan mengampuni. Ditutupi di dunia, Allah tidak membeberkan kepada manusia, dan di hari akhirat diampuni. Ini dari sifat Allah Jalla wa'ala atas rahmatnya. Hadis muttafaqun alaih. Adapun bagi orang-orang kafir musyrik, maka Allah tidak butuh lagi untuk menyembunyikan mereka. Dipanggil mereka di depan seluruh manusia dan dikatakan, haula alladzina kadzabu Allah fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Dipanggil mereka gembong-gembong kesesatan, gembong-gembong kebid'ahan, gembong-gembong kesyirikan, gembong-gembong kekufuran. Dikatakan oleh Allah, haula alladzina kadzabu Allah. Mereka lah gembong-gembong kesyirikan, kemusyrikan yang menyesatkan manusia, yang menyesatkan umat. Sehingga semua orang akan melihatnya, semua orang akan mengetahuinya. Lihat bagaimana perbedaan orang mukmin dan kafir. Dan begitu pun dari sifat permasalahan hisab. Bisa jadi seseorang mempunyai dosa yang sangat besar, maka dihisab. Hisabnya sangatlah panjang dan lama dari dosa-dosa yang besar. Kemudian orang ini akan putus asa karena ditampakkan semua dosa-dosanya di depan manusia kalau ini, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi ada yang Allah yatanaja dengan mereka, berbicara bisik-bisik dengan mereka agar tidak diketahui. Ini dosa kamu, iya ya Allah. Ini dosa kamu di dunia, iya. Aku hapuskan, diampuni, dan dulu di dunia aku hijabi manusia dari dosa-dosa ini. Sehingga kamu adalah orang baik, disebut oleh manusia, padahal berdosa. Dan di hari akhirat diampuni. Di sini kasusnya lain. Orang ini dipanggil di depan manusia, dibeberkan keburukannya. Maka orang ini putus asa dari dosa-dosa yang ada. Namun setelah itu Allah tidak mendolimi orang ini dan mengeluarkan padanya bitaqah la ilaha illallah, kartu tauhid, bahwa dia dulu tidak pernah
melaksanakan kesyirikan. Maka hadis ini masyhur dengan hadis apa? Al-bitaqah, hadis kredit card. Lah. Hadis bitaqah la ilaha illallah. Hadis kartu la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Al-A'mash, dan di riwayat yang lain dari jalan Laits ibnu Sa'ad dari Amir ibnu Yahya an Abi Abdurrahman al-Mu'afiri dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhalisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayansuru alaihi tis'ah wa tis'ina sijillan kullu sijilin mithla maddi basarin thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'an adalamaka kitabati al-hafidun fayaqul la ya rab fayaqul afalaka udrun fayaqul la ya rab fayaqulu bala innalaka indana hasanah fa innahu la dulma alaika al-yawma. Maka orang ini dipanggil di depan seluruh manusia dan seluruh manusia mengetahuinya. Di depan orang banyak, dari mulai Adam dihidupkan sampai akhir zaman dikumpulkan di mahsyar akan mengetahui orang ini. Kemudian dikeluarkan 99 gulungan. Jadi orang ini intinya seorang yang muslim, melaksanakan sholat zahirnya sehingga tidak kafir dan beribadah hanya kepada Allah. Namun pendosa besar, kehidupannya tidak pernah lekang dari dosa. Dicatat oleh para malaikat di 99 gulungan, semuanya gulungan-gulungan dosa yang banyak sekali. Satu gulungan jika dibuka, dibentangkan sejauh mata memandang ke ufuk cakrawala. Maka orang ini putus asa. Di saat ditanya, apakah ini dosa-dosa kamu? Iya ya Rabb. Apakah malaikat-malaikat pencatat keburukan telah mendolimi kamu? Tidak wahai Allah. Maka dikatakan lagi, hal indaka khairun qad? Apakah kamu mempunyai amalan-amalan yang sedikit pun? Dikatakan putus asa, tidak ya Rabb. Maka Allah mengatakan, adalah adlimu kaliyum. Aku tidak akan mendolimi kepada kamu pada hari penghisaban and justice for all. Maka keadilan untuk semua. Maka Allah mengeluarkan di dalam hatinya bitaqah kar la ilaha illallah, tauhid kar. Maka kita seorang muwahhidun akan mendapatkan tauhid kar. Maka dengan tauhid kar ini menandakan bahwa orang ini dulu belum pernah melaksanakan kesyirikan. Jika melaksanakan kesyirikan pun telah bertobat. Karena berapa manusia melaksanakan kesyirikan dan bertobat? Para sahabat seperti itu, iya apa tidak? Adi ibnu Hatim dari Nasara, Umar bin Khattab dari orang-orang yang dulu menyembah berhala dan sebagainya. Namun mereka masuk kepada surga dan menjadi para sahabat yang mulia. Dan begitu pun di sini orang ini dalam keadaan muwahhid, namun pendosa besar. Maka Allah tidak ingin mendoliminya, maknanya amalan-amalan buruk itu semua selama dia melaksanakan tauhid, maka amalan tauhid lebih mulia. Namun awas, jangan kalian gak apa-apalah kita berdosa besar. Kan kita ahli tauhid. Belajar usul ats-tsalatsah, belajar al-qawaidul arba, dan belajar kitabul i'tisam Sahih Al-Bukhari dengan sanad, dan nanti kitabut tauhid Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Dijamin. Maka ini masuk kepada tahta masyiatillah. Bisa jadi mungkin Allah tidak ridha kepada dosa-dosa yang ada pada kamu. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah tidak akan pernah ridha bagi mereka orang-orang yang tidak pernah bertobat dari kesyirikannya dan masih mampu untuk mengampuni selain kesyirikan. Kalimat masih di sini adalah exception. Namun pada dasarnya innallaha syadidul iqab. Allah itu keras adabnya. Dan Allah jika mengambil adab dari suatu kaum, tidak akan pernah Allah tinggalkan, satu pun terlewatkan. Wa kadzalika idza ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Maka tidak ada yang alfa, tidak ada yang absen.
dari Allah. Maka intinya adab Allah itu sangat keras dan hisab Allah itu sangat detail. Maka jangan main-main. Adapun hadis-hadis seperti ini jangan nggak apa-apalah seperti hadis bitokoh. Berbuat dosa tanpa taubat diharapkan diampuni. Paham? Ini pengecualian. Maka orang ini ditimbang dari amal-amal buruknya dan amal-amal baiknya. Didatangkan raca 99 gulungan disimpan di neraca dan bitokoh la ilaha illallah disimpan di neraca, maka orang ini putus asa mengatakan, ya Rabb, ma hadhihi sijilat ma hadhihi bitokoh. Apa faedahnya sijilat ini dengan bitokoh la ilaha illallah? Tidak ada faedahnya. Farfi'ati sijilat wa thuqilatil bitokoh. Maka terangkatlah menjadi ringan 9 gulungan dosa-dosa itu dibanding amalan tauhid. Maka disebutkan di hadis, fala yadhkuru ma'a ismillah syai'un. Maka tidak ada yang lebih berat dari tauhid nama Allah, sifat Allah dan sebagainya. Maka hadis ini sahih menyifatkan kepada kita tentang bagaimana hisab bermacam-macam. Ada yang tadi ditampakkan amal-amal buruknya, dia akui, dan dulu di dunia manusia ditutupi dari dosa-dosa ini dan aku mengampuninya, kata Allah. Di hadis siapa? Ibnu Umar. Dan di hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-As ditampakkan orang ini di depan khalayak ramai dipanggil. Ini orang pendosa besar. Setelah putus asa dia, maka dia lupa akan dirinya mempunyai tauhid. Di saat ditanya, hal indaka khairul qatla, apakah kamu mempunyai kebaikan? Tidak. Diingatkan bahwa dia seorang muwahhid, pahalanya besar di sisi Allah. Itu maknanya. Maka ini pun hisab dari jenis yang lain. Maka hadis ini seluruh rijalnya thiqat, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan begitu pun tentang permasalahan al-hisab, siapa yang pertama kali dibukakan hisab yang akan dihitung amal-amalnya? Umat Muhammad. Maka kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Maka syukur kita dengan apa? Dengan banyak beramal. Jangan alhamdulillah aku muslim tapi nggak pernah sholat. Alhamdulillah aku muslim tapi mendolimi dirinya sendiri, setiap hari berdosa dan berdosa. Maka kita bersyukur kepada Nabi Muhammad menjadi pengikutnya, menjadi umatnya, dan menjadi hamba Allah yang muslim. Kenapa bersyukur? Karena kita orang yang terakhir mengikuti Nabi terakhir, namun awal dimasukkan kepada surga dan awal dihisab. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim." Subhanallah. Bahwa nahnul akhirun, kami ini adalah pengikut Nabi terakhir, Nabi Muhammad, yang tidak ada Nabi setelahnya. Walakin, tetapi kami orang-orang pertama yang dihisab di hari kiamat. Utul kitab min qablina. Maka orang-orang yang sebelum kami, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, diberikan kitab kepada nabi-nabi mereka. Wa atainahu min ba'dihim. Dan juga mereka diberikan kitab setelah min ba'dihim. Namun dijadikan hisab dan masuk surga kaum muslimin terlebih dahulu. No. Dan begitu pun dari sifat al-hisab, selain kita kaum muslimin orang pertama yang dihisab, juga apa yang pertama dari amal-amal yang dihisab. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, amal-amal yang pertama kali dihisab antara dia dengan Allah. Maknanya dari amal-amal hubungan makhluk dengan Allah yang pertama kali dihisab apa? Apa dijawab? Salat. Maka awas wahai kaum muslimin yang tidak melaksanakan salat, yang sibuk bekerja, masuk waktu salat, duduk di pekerjaannya, dan mereka yang sibuk memanen sawit ataupun karet, datang waktu salat,
duduk di kebun-kebunnya, maka ketahuilah awal pertama hisab setelah dibangkitkan yang akan dipertanyakan dan diperhitungkan adalah sholatnya. Maka jika orang yang tidak sholat ini ngaku aku seorang muslim, taib, diperiksa dulu mana sholatnya. Ternyata tidak pernah sholat, atau sholatnya seperti zebra cross. Tahu zebra? Hitam putih, hitam putih. Sholat duhur, asar enggak, tanggung. Sholat maghrib, karena maghrib waktunya pendek. Banyak sholat maghrib di masjid, ya kan? Tapi sholat isya hilang. Pada kemana tadi yang sholat maghrib? Maka fajar apalagi? Maka seperti zebra cross, hitam putih, hitam putih. Maka akan diperiksa pertama adalah sholatnya. Maka orang yang ngaku muslim kemudian tidak sholat, apa yang akan diperiksa? Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari rajulin min ashabi Nabi, qala awal man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatahu, bahwa pertama kali yang akan dihisab adalah amal soleh. Afwan. Hadis ini tentang permasalahan salat bukan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim di Imam Ahmad. Nanti perkara yang lain. Adapun salat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ashabus Sunan, dari rajulin min ashabin Nabi, dari seorang sahabat yang tidak diketahui namanya. Maka sahabat yang majhul tidak apa-apa, karena semuanya udul. Disebutkan oleh Nabi, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah dari perhitungan bukan puasa Ramadannya, bukan naik haji, sudah umrah belum, bukan membayar zakat fitr, membayar zakat hartanya, bukan. Tetapi sholatnya, bagaimana sholatnya? Melaksanakan sholat atau tidak orang ini? Maka disebutkan fa'in atammaha kutibat lahu tamah. Jika diperiksa oleh Allah sholatnya bagus, maka telah sukses dari ujian pertama, maka akan diperiksa dari amalan-amalan yang lainnya. Dari puasanya, dari hubungan dengan tetangganya yang baik, dari hubungan dengan manusia dan sebagainya. Wa in lam yakun atammaha qala undur tajiduna li abdi minat tatawwu fa'akmilu ma dayya'a min faridatihi summa zakat summa tukhadu al-a'mal ala hisabi dzalik. Maka jika tidak sempurna salatnya, maka akan masuk kepada perkara-perkara yang lain dari kekurangan-kekurangan, dari kekurangan di sunahnya, dari kewajiban-kewajiban yang lain yang dilalaikan. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Affan. Hadatsana Ahmad, siapa Ahmad? Ibnu Salamah dari Affan. Hadatsana Al-Azraq Ibnu Qais an Yahya Ibnu Ya'mur an rajulin min ashabin Nabi. Maka semua rijalnya thiqat dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Muhaddits Al-Wadi'i rahimahullah. Dan begitu pun apa itu dari amalan yang akan pertama kali dihisab hubungan antara manusia. Apa itu? Ad-dima, tentang pertumpahan darah. Maka mereka orang-orang yang membunuh muslim dan orang-orang yang apalagi sebagai pemimpin mengajak perang seperti yang terjadi di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, ataupun peperangan dimanapun seperti di Yaman, Perang Saudara, the Civil War, dan yang lainnya. Maka mereka orang-orang yang membunuh kaum muslimin pertama kali akan dihisab hubungan antara dia dengan manusia adalah permasalahan pertumpahan darah. Berarti bagaimana hadis tadi katanya sholat, tapi di sini kok darah? Mana jawabnya? Indah ya Nasr, apa jawabnya? Gak paham dia. Fikri apa jawabnya? Tadi disebutkan yang pertama dihitung adalah sholat, tapi di sini adalah darah. Bagaimana jawabnya? Bingung juga dia. Bagus. Makanya yang cengar-cengir di pelajaran ini
otaknya pada hilang, tidak ada jaringan. Pakai Telkomsel apa pakai Axis? Hendak ya Pak. Salah limada awal dukira salah awal man yuhasab wa amru tsani ad-dima, pertumpahan darah. Kaif jamak baina haditsain? Pendakan tu akan. As-salah bainahu wa baina rabbi. Antara dia dengan Allah. Adapun darah antara dia dengan manusia yang lain. Itu jawabnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, awal ma yuhasabu bihil abdu as-salah wa awal ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama kali yang akan diperiksa antara dia dengan Allah adalah darah. Dan pertama kali yang akan dihisab antara sesama manusia adalah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah sesama hambanya dengan Allah adalah salat. Dan yang akan dihisab sesama qada bainal muslimin ataupun antara manusia adalah pertumpahan darah. Maka hadis ini datang dari Ashabus Sunan dari jalan Syarik an Asim an Abi Wa'il an Abdillah. Mahalu hadatsana dhaif bisabab Syarik ibn Abdillah al-Qadi dan Asim saduq hasanul hadits. Maka dhaif namun telah datang muttafaqun alaih. Maka hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud dari jalan A'mash an Abi Wa'il. Riwayat A'mash mudallis apa tidak? Wa yaqul an Abi Wa'il, apa keadaannya? La tadur fi anatihi. Karena Abu Wa'il, siapa namanya Abu Wa'il? Syaqiq ibnu Salamah adalah guru Al-A'mash yang paling banyak A'mash meriwayatkan dari dia. Maka meskipun Al-A'mash mudallis meriwayatkan dengan an-anah, la tadur fil isnad. An-anahnya tidak berakibat buruk karena dia meriwayatkan dari gurunya yang paling banyak, dia riwayatkan Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan ini. Maka disebutkan, berkata Nabi, awal man yuqda bainan nas fid dima. Maka yang pertama kali akan dihisab itu adalah permasalahan darah. Maka ini di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Awal yang dihisab adalah darah, muttafaqun alaih. Adapun yang lainnya maka dia itu adalah hukumnya antara Allah dengan hambanya, yakni as-shalah. Berarti as-shalah yang awal pertama kali dihisab, dan yang kedua adalah apa? Permasalahan darah sesama kaum muslimin. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan matan ucapan penulis, wa man kadzaba bil ba'tsi kafara. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Maka dalilnya ucapan Allah Jalla wa Ala di surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Latub'atsunna, tsumma latunabba'unna, tsumma latunabba'unna bima amiltum. Wa dzalika 'alallahi yasir. Maka berkata penulis rahimahullah masih di dalam pembahasan penutupan salah satu usul, dimasukkan perkara ijma orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan seperti tadi yang telah kita bahas, hari dibangkitkan, hari dihisab, dan sifat-sifat hisab telah kita jelaskan. Maka barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan dan penghisaban, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Tentunya dengan syarat apa? Telah sampai kepadanya ilmu dan dia mengingkarinya, maka di sini kafir. Dan pendalilan tentang kafirnya jelas di surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir itu menganggap alla yub'atsu, mereka itu tidak akan pernah dibangkitkan. Maka di sini menjadi poin bahwa orang-orang yang kafir itu mereka mengatakan kita ini tidak akan dibangkitkan, maka sangat miris dari kaum muslimin banyak sekali mereka orang-orang yang kafir dikarenakan keadaan mereka mengingkari hari kiamat. Maka oleh sebab itu apa hukum
beriman kepada hari kebangkitan dan hisab, penghisaban? Jawabnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Karena telah dijadikan oleh Allah rukun iman, beriman kepada hari akhir. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, di saat Jibril berkata kepada Nabi, "Fa'akhbirni 'anil iman," qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini poin pendalilannya. Maka katakanlah wahai Muhammad, apa itu iman? Iman itu adalah beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul yang diutus dan kepada hari akhir. Dan makna hari akhir, hari kebangkitan dan hari penghisaban dan hari pembagian rapor. Maka hari pembagian rapor, antum senang apa tidak? Kita dulu sangat senang hari pembagian rapor dan bangga. Kita telepon bapak kita, bukan bapak kita saja, saudara-saudara kita bahkan, silahkan ambil rapor karena akan mendapatkan hadiah. Maka kadang-kadang kakak saya yang dulu mengambil rapor mensyaratkan, tapi harus ranking 1. Malu aku ngambil rapor dan sebagainya. Ya sudah. Akhirnya datang, alhamdulillah dapat jaizah, dapat bingkisan karena nomor 1, ranking 1. Maka hari pembagian rapor itu hari kebahagiaan. Namun bagi orang-orang yang tidak sukses, malu. Karena akan ketahuan dengan orang tuanya bahwa dia tukang bolos. Keluar dari rumah, tidak sampai kepada sekolah. Alhasil, di sini pun hari kebangkitan dan hari hisab itu adalah hari yang membahagiakan bagi muslim. Lalu pertanyaan di sini, kita tutup pelajaran kita dengan masalah, atau kita cukupkan saja? Pada puasa kalian pada lapar. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.